Rambut di atas kepala tawanan ini digunduli untuk mudah dimasuki listrik. Setelah itu ditaruh kapas basah di atas kepala. Begitu listrik akan dengan cepat ke otak, tawanan akan mati lebih ringan. Tapi waktu duduk di kursi listrik, si pria ini mulai nafas sesak. Betul, adalah siapa juga takut saja. Nyalalah. Setelah itu, seorang sipir keturunan bangsawan, baik mengejek maupun menghina mayat, langsung dikritik rekannya. Meskipun sipir itulah anak bangsawan, tapi terkadang banyak orang tidak bisa bertahannya. Hari berikutnya ada mobil mengantar tawanan lain datang. Seorang tawanan turun, baik tinggi maupun kekar, sebagai monster. Sipir melihatnya langsung merasa tidak bagus, karena jika orang ini membuat masalah, susah untuk melawannya. Si sipir bangsawan Perci mulai menghina orang-orang. Tawanan sudah datang. Paul marah menyuruh Perci diamlah. Tawanan perlu dihormati. Tapi waktu Paul angkat kepala melihat tawanan itu, di muka orang hitam raksasa ini, sebagai seorang remaja sangat naif. Dia sedang takut pada malam di sini mati lampu atau tidak. Katanya takut kegelapan. Namanya John Coffey. John berinat berjabat tangan dengan Paul, dengan muka sangat setia. Kelihatan John tak sedikit pun mirip dengan iblis. Paul sangat ingin tahu apa dosanya. Setelah memeriksa data, merupakan ada 2 anak perempuan kecil mati dalam dekapan tangan John. Ketika orang di desa datang, John meraba rambut kedua anak, dan menangis seperti seorang anak. Aku sudah mencoba menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Setelah itu dia dibidik senapan. John ditangkap dan didakwa mati. Setelah melihat pertimbangan, Paul mencurigakan. Setiap malam dia ditindas. Hukumannya adalah infeksi kandung kemih. Waktu hampir ke dekat toilet, Paul tidak bisa tahan lagi. Dia hanya bisa mengatasi di tempat. Setelah itu, Paul sakit terbaring di tanah. Kesakitan sebagai ribuan jarum tusuknya. Hari berikutnya, seorang tawanan mesum dibawa ke sini. Mukanya bodoh dan terlihat sebagai orang cacat otak. Bahkan berpakaian harus dibantu orang lain. Semua sipir tidak mencegahnya. Hanya sendiri John menyuruh Paul hati-hati dengannya. Dan pasti si mesum sudah menyerang sipir. Paul datang bantu langsung dipulul pada tempat sensitif. Untungnya para sipir lain datang tepat waktu, memukul si mesum. Setelah semuanya, Paul tidak bisa menahan diri. Dia sakit terbaring di lantai. Waktu itu John memanggilnya. Paul jujur langsung merangkak ke John. John cepat menarik Paul dan menaruh tangan di perut Paul. Beberapa detik, lampu di dinding tiba-tiba bercahaya. Setelah itu ledak. Paul dilepaskan dan perlahan terjatuh. John setelah itu mulai terus batuk. Yang lebih aneh adalah, dia hadap muka ke belakang. Banyak serangga keluar dari mulutnya. Paul tanya akhirnya apa yang dia lakukan. John berkata dia baru mengobati Paul. Jadi sekarang dia sangat capek. Pasti Paul merasa kesakitannya sudah lenyap. Waktu buang ampas, Paul merasa kenyamanan belum pernah ada. Penyakit sakit kemihnya sudah diakhiri. Inilah keajaiban pertama di penjara Green Mile. Hal ini membuat Paul makin tidak percaya. John adalah tawanan membunuh orang. Tapi pada waktu itu Paul tidak ada cara menyelidiki kenyataan. Dan tidak ada cara mana untuk membersihkan untuk John. Dia hanya bisa kembali penjara, merawat para orang tawanan itu. Tapi tawanan mesum baru datang. Tidak ada sedikit pun bertobat. Dia meludah pada muka Paul. Setelah itu kencing pada sipir. Tapi orang-orang berhati hitam tidak hanya di dalam penjara, juga termasuk si bangsawan Perci ini. Setiap hari dia menganggap hal menindas dan mengejek tawanan sebagai kesenangannya. Suatu hari, dia baru menindas seorang tawanan tua. Tapi waktu lewat kamar si mesum sudah ditangkapnya. Si mesum baik cium maupun meraba di seluruh badan Perci, dan mengatakan sangat bajingan. Waktu Paul mengeluarkan pistol, si mesum baru melepaskan Perci. Tapi Perci sudah takut hingga kecing dalam celana. Pasti hanya seorang kuat mulut saja. Tawanan tua mengejeknya. Dan karena begitu dia ingat benci. Si tawanan Del ada seekor tikus, sangat lucu dan pintar. Del menamainya Sang Jinil. Setiap hari Sang Jinil main dengan kayu. Del meminta semuanya setelah dia mati. Tolong merawat Sang Jinil. Inilah sedikit cinta terakhirnya pada dunia ini. Dan juga adalah keinginan terakhirnya. Tapi waktu itu Sang Jinil keluar main. Merupakan si bangsawan bajingan Perci. Dia tertawa dan pergi. John waktu itu memanggil. Cepat beri aku, mungkin masih bisa. Paul hati-hati membawa si tikus dan memberi John. Tangan John tiba-tiba bercahaya. Bercahaya seluruh penjara. Akhirnya Sang Jinil hidup lagi. Tapi John mulai batuk banyak. Serangga keluar dari mulutnya semakin banyak. Semua sipir menyaksikan keajaiban ini. Setelah itu semuanya mencari Perci, menyuruhnya cepat selesai tugas ini dan pergilah. Tapi orang berikutnya ditindas. Adalah si paman Del dia benci. Waktu ditindas, Del baik menangis maupun bertobat. Perci berkata nanti dia akan membunuh si tikus. Inilah harapan terakhir pada Del. Tapi dia masih ingin menghapuskan. Perci pasti adalah seorang mesum. Perci sengaja tidak membasah kapas. Hal ini membuat tawanan mati sangat sakit. Ketika nyala saklar, Del sakit berteriak. Dia tidak langsung mati. Orang menyaksikan sangat takut, termasuk Perci. Akhirnya Del mati karena terbakar. Perci dipukul sampai hampir mati.
Tapi hanya begitu saja, semuanya tidak bisa memenjaranya. Istri ketua sipir menderita tumor otak ganas. Dia perlahan-lahan hilang kesadaran. Paul membahas dengan temannya dan membawa John menyelamatkan orang. Di tengah jalan mereka melewati si mesum. Dia menangkap tangan John. Tatapan John melihat si mesum. Sangat takut. Dia sudah melihat satu hal sangat dahsyat. Waktu keluar penjara, mereka tidak memborgol John. Sudah menunjuk kepercayaan padanya. John juga tidak berniat lari diri. Dia nafas cium tanah. Mukanya senang bercerah, senang sebagai bocah kecil. Si wanita terbaring dengan badan kering. Mulutnya terus-menerus berkata kotor. John perlahan dekatinya, dan dia membungkuk cium si wanita. Suaminya sangat terkejut. Waktu itu jam dinding juga berhenti. Setelah itu terpecah. Kamar ini mulai diguncangkan. Dalam mulut si wanita sebagai ada sesuatu disedot keluar oleh John. Keajaiban terus terjadi. Si wanita kembali biasa. Matanya lemah lembut sebagai malaikat. John kali ini lebih sakit. Tapi kali ini dia tidak muntah serangga. Si wanita sudah bisa berdiri sendiri. Dia berdekat dan melihat John, dan melepaskan jimat damainya memberi John. John diantar pulang oleh sipir. Kali menyelamatkan orang ini dia sudah sakit parah. Waktu Perci lewat, dia langsung menangkapnya, dan buka mulut, serangga-serangga langsung masuk dalam mulut Perci. Setelah itu Perci menuju ke kamar si mesum dalam keadaan belum sadar. Si mesum terus merangsang Perci. Tak terduga Perci tiba-tiba meleleh. Setelah itu angkat pistol. Paul dan semuanya segera menerkamnya, tapi peluru sudah ditembak. Paul tanya John, kenapa kamu membuat begitu? John berkata si mesum menangkapnya. Dia sudah melihat kenyataan. Setelah itu John memegang tangan Paul, dan memberi energinya pada Paul. Sedikit memori pendek juga masuk Paul. Ternyata dua anak kecil dipeluk John. Sudah dibunuh oleh si mesum. Yang lebih kejam adalah dia memanfaatkan cinta antara kedua anak untuk membunuhnya. Setelah melihat kenyataan Paul sudah menangis. John berkata inilah kesakitannya. Kesakitan di dunia ini dia juga bisa merasa. Menghukumi penjahat juga adalah cara menghapuskan dosa. Si mesum dibunuh. Perci juga gila. Dia dibawa ke penjara orang gila. Paul setelah tahu kenyataan, tapi dia tidak ada cara untuk mengubahnya. Dia tanya John sebelum berpulang ada keinginan apa tidak. Ingin makan apa tahu apapun boleh. Sebenarnya dia ingin tanya John. Merupakan John ingin dia melepaskan tidak. Keluar sini dan ke tempat jauh tinggal. Tapi waktu itu John sebagai seorang pendeta. Jangan melakukan hal menyakiti dirimu. Ternyata John juga sudah capek. Dia tidak ingin terus menyaksikan kebohongan dunia ini. Dia sudah mendengarkan keluhan di dunia ini. Dia tidak ingin menjadi malaikat lagi. Keinginan satu-satunya sekarang merupakan bisa menonton film. Paul dan semuanya membawa John menonton film Top Hat. John tersenyuman yang jarang di mukanya. Dia senang sebagai anak kecil. Akhirnya hari menindas sampai. John sangat ringan dan senang. Dia baik pergi maupun cerita komedi. Sampai akhir jalan, kerabat dua anak tidak tahu kenyataan duduk di bawah. John berkata dia bisa merasa kebencian mereka samanya. Seorang sipir menyuruhnya, kalau gitu rasalah kecintaan kami. Ketika duduk di kursi listrik, John meminta tidak memakai topi. Jangan karungkan aku dalam kegelapan. Semua sipir sudah meleleh. Paul ragu-ragu tidak ingin perintah. Dia memegang tangan John. Akhirnya dia susah berkata, nyalakanlah. Setelah itu Paul dan rekannya minta pindah tempat kerja. Mereka pindah ke tempat melatih remaja. Sampai dia sangat-sangat tua. Dia menceritakan untuk wanita tua. Dia tanya, percaya tidak? Wanita geleng kepala. Paul mengantar wanita ke rumah kecil di gunung. Dalam kotak ada seekor tikus. Itulah sang Jinil tawanan Dale. Sekarang dia sudah menjadi kakek Jinil. Ternyata John sudah memberikan Paul kemampuannya. Dan sebagian lagi untuk si tikus Jinil. Umurnya bisa dipanjangkan. Inilah hadiah. Paul berkata dia sudah 108 tahun. Dia menyaksikan temannya, kerabat dan anak berpulang. Dia berkata inilah hukuman Tuhan padanya. Karena dia sudah membunuh malaikat. Jadi dia harus menanggung hukuman ini.